Arisi tadi nge-WA mohon tidak hadir izin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu kembali dan bisa kajian. Bapak Ibu nitip, diperkirakan tinggal 22 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Saya sudah mengingatkan, hargai di tahun ini ada yang berbeda di awal. Ada yang 18, ada yang 19. Namun mudah-mudahan bareng semuanya. Tapi meskipun ditakdirkan berbeda, mudah-mudahan tidak menyebabkan perpecahan yang begitu runcing. Hargai, hormati. Nah, mohon maaf saya menyebutkan ormasnya. Jadi untuk hari Jumat, hari 18, hari Rabu itu kemungkinan besar Muhammadiyah akan melaksanakan saum di awal di hari Rabu. Nah, kemudian di 19 ada NU, ada Persis, ada pemerintah, kemudian ada Salafi kalau nggak salah saya tanya-tanya, kemudian ada juga PUI, Al-Irsyad, itu akan melaksanakannya di hari Kamis tanggal 19 Februari. Islam KTP Jumat. Eta mah biasa. Jadi puasa terakhir lebaran baheulana. Baiklah keunnya. Nah, kalau Bapak Ibu nanya ke saya, "Wahai Ustadz nu mana?" Kalau saya yang hari Kamis. Ya. Jadi kalau ditanya oleh Bapak Ibu, "Ustadz nu mana?" Nu Kamis. Mudah-mudahan keyakinan saya pun mendekati kebenaran dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan Ramadan dengan maksimal tahun ini. Saya sudah mempersiapkan yang 10 nanti, termasuk di sana ada bab A sampai Z-nya uban. Jadi kita akan tinjau uban versi 3 hati. Bukan 2 hati lagi, Pak. Uban versi 3 hati. Bagaimana uban direspon oleh kolbun salim, bagaimana uban direspon oleh kolbun marid, dan bagaimana uban direspon oleh kolbun mayitun. Keren ini, Pak. Ini saya sudah siapkan, itu ada sekitar 50 slide. Tapi enggak hari ini. Itu di 10 hari terakhir. Atau Ustadz, itu juga kalau saya dikasih umur oleh Allah. Kalau nggak dikasih umur, nanti Kang Apip yang nerangkannya. Saya kasih aja PowerPoint-nya, saya diambil nyawa oleh Allah duluan. Kang Apip ya yang akan duduk di sini. Insya Allah bubar. Nah, pada ini yang pasti ini kan, ini mah bukan lagi teori, dia yang pelaku berubannya. Ya, itu. Nah, insya Allah itu nggak dikasih hari ini. Itu sudah saya siapkan 50 slide lebih malah. Kita akan cek bagaimana uban direspon oleh kolbun salim, bagaimana uban direspon oleh kolbun marid, dan bagaimana uban direspon oleh kolbun mayitun. Dan saya bocorkan satu, uban itu adalah, mohon maaf, teguran, nasihat dari Allah yang diam, yang mengingatkan kontrak kita di dunia sudah semakin dekat untuk habis. Nah, itulah bocorannya. Ini akan tayang di 21 di 10 hari terakhir. Nah, Ibu, baiklah, kita akan merangkan lanjutan yang kemarin. Pintu setan bukan pintu masuk neraka, hati-hati.
Kalau pintu neraka di Al-Quran ada 7. Sekali lagi, kalau pintu neraka di Al-Quran ada 7, kalau ini mah ada 10. Nah, ini mah jadi pintu setan untuk memasukkan manusia ke dalam neraka. Paham? Jadi gini, Bu, setan itu akan membukakan pintu. Kata setan teh, ayo mau ikut ke neraka enggak? Nanti ke nerakanya mau yang mana pintunya? Tapi ini gerbangnya nih. Nah, yang pertama kemudian kan hasudnya. Bapak Ibu kalau sudah punya hasud dalam diri, Bapak Ibu sudah membukakan pintu masuknya. Nah, sekarang yang kedua adalah ngamuk. Ya, jika budak abi lain. Bapak Ibu tinggal wajah lagi keur ngamuk. Ya Bu, inilah Bapak Ibu marah. Apakah Ustadz Rasul tidak pernah marah? Pernah, namun ditempatkan di tempat yang pas. Hati-hati bisa salah paham. Wah, Rasul mah pernah marah. Islam kalau dihina, Islam kalau diejek, Rasul marah. Tapi kalau urusan dengan pribadi, Rasul tidak pernah marah. Paham? Siap, yuk mulai Pak. Nili, saat marah maka iblis paling dekat. Tuh, jadi orang keur ngamuk geus dirinya iblis gitu lah. Maka iblis pun akan berbisik, balas atuh cicing wae. Anu gitu? Berarti pernah ngamuk. Yang kedua, ya atuh lawan ulah sok jadi eleh kamu teh. Aya nu gitu? Aya, oke. Yang ketiga, harga diri kamu diinjak-injak. Aya nu kitu nya? Ameh naon? Meh sarwana, meh ngamuk. Akhirnya terjadilah gemrung galendo. No gemrung, no burung jeung. Oke. Nah, tilih Bu. Pe dalam bahasa Indonesia adalah karakter. Sekali lagi, pe dalam bahasa Indonesia adalah karakter. Pendusta berarti dia bukan satu kali ngabohong. Ngenamin lagi pendusta, terus jadi karakter. Sifatnya sudah melekat ke dia. Ulah deketan si eta mah pendusta, tukang ngabohong. Namin lagi geus tukang. Yang kedua, jangan didekati si eta mah penjilat, geus lain sekali ngajilatna. Ya kan? Tapi jadilah kalian itu pemaaf. Berarti karakter yang selalu memaafkan. Berat? Berat. Kenapa Bapak Ibu memaafkan berat? Karena surga. Ayat di surga nama pintu memaafkan. Ayat kita suka terpaham. Di hadis ada satu pintu, yang 8 itu adalah pintu memaafkan. Artinya apa? Yaitu pintu menahan amarah. Pintu menahan amarah itu artinya memaafkan. Berat da eta pintu surga. Selanjutnya, memaafkan berat karena itu pintu surga. Kahayangna ngabales. Bapak Ibu, nanti kita diperbolehkan untuk membalas, tapi harus yang seimbang, ngan moal seimbang, segitu sekali teh. Bagus Bapak, ini ayat. Kata Allah teh balasan orang keburukan yaitu balas lagi. Tapi kamu mual bisa balas seimbang, dan Allah tidak menyukai orang yang dolim. Artinya apa? Kalau kamu balas pasti ingin lebih dari itu. Ibu, kalau suami ibu selingkuh, balas mual? Mual atau payu cenah ya. Pokoknya nama ayah awas ya lamun selingkuh mamah ge bisa. Anu gitu teh. Aya.
Lamun ibu aina bisa teh disakitin oleh orang lain, pengen ngebalas teh? Pengen sarua teh ngabalasna? Leuwih moal aya anu saimbang mah, makana jangan dolim. Daripada dolim mending naon? Maafkan, pemaaf. Tuh, jadilah engkau pemaaf dan suruh orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang bodoh. Maksudnya naon? Si eta jalma bodoh naon, ngajak ke gelut, ngajak ke pepaseun, jauhan. Nanu kitu namina teh hilang untuk healing, menghilang dari dia untuk penyembuhan hati. Boleh. Apa contohnya? Rasulullah ke wasi dulu menombak Hamzah sampai meninggal dunia, maka wasi masuk Islam dan Rasul nggak bisa menyakiti wasi, dia sudah haram darahnya, sudah masuk Islam. Tapi kalau Rasul lihat wasi suka teringat-ingat kepada Hamzah. Akhirnya apa kata Rasul? Ya wasi, kalau bisa kamu jangan depan aku ya, kamu duduknya di belakang aku dulu, karena aku kalau lihat wasi suka teringat-ingat dengan pamanku Hamzah. Artinya apa? Hilang untuk healing, menghilang dulu dari aku, karena aku ini masih naon, masih teringat-ingat keluar dari sini. Orangnya kayak Ustadz nggak maafkan abi, nggak maafkan, tapi ulah payun abinya salik nanya. Jadi abi lo ningali ibu teh sok yang balik gitu. Nah misalnya iya mah. Nah jadi hilang untuk healing boleh, sah. Berat bu? Berat karena pintu surga. Siap, lanjutkan bu. Sesungguhnya amarah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan api akan padam dengan air. Matak lamun keur aya nu ngamuk seblok. Jadi lamun aya nu keur ngamuk seblok kunaon. Apabila salah seorang dari kalian hendaklah berwudu. Nanti Pak kita kasih solusi ya, nu keur ngamuk kumaha kita kasih solusi. Nah, berarti Bu bahwa marah mah itu dari setan. Udah beres. Mata kalau ibu, ayah istri ngamuk wae, ayah suami ngamuk wae, hirupna teh jeung saha? Jeung setan. Dapan tadi ge marah mati saha? Ti setan, ibu. Udah beres. Mun ayeuna bapak si ibu keur ngamuk wae, eta teh sing tarik atuh. Ti setan. Itu beres. Makanya ibu kalau bisa, kalau ada orang yang marah mending diem nih. Tuh. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah langsung memberi maaf. Siap tuh? Siap tuh? Apabila mereka marah memberi maaf. Siap? Atau ngamuk heula terus maafkeun? Atau udahlah maafkan atau gitu? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa seperti itu, Bapak Ibu silahkan masuk surga. Kata siapa ini? Kata Quran. Yuk dibuka Qurannya. Quran surat 3 ayatnya 133 134. Quran surat 3 ayatnya 133 ada? Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar
Uiddat lil muttaqin, ada? Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Robmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Ayat berikutnya lihat. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal qadiminal ghaido wa afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada? Siapa orang yang bertakwa itu? Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang ataupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Siap? Berarti orang yang menahan amarah dan memaafkan orang lain itu masuk kategori orang bertakwa. Dan orang bertakwa Allah siapkan surga. Maka nyambung nanti ayatnya. Halo. Ibu lamun suami ibu pika sebelen, dimaafkan moal. Lamun suami ibu pika sebelen dimaafkan moal. Ieu teh anu ngaos keneh masih barbar. Komun utara ngaos. Iya teh nusuk ngawas masih keneh pendendam. Komun utara ngawas. Berat teh. Bapak Ibu hati-hatinya. Lamun Bapak Ibu pendendam itu bisa jadi berpengaruh ke penyakit fisik. Bisa jadi hati fisiknya rusak. Kalau pendendam kan menyimpan dendam, kesel, akhirnya ada, mohon maaf, bisa jadi pembengkakan di hati. Kemudian ada masalahnya di tubuh kita, sahanu rugi. Ya urang sorangan lah. Kartos, ya. Tuh lanjutkan Pak. Tili. Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan dolim, mereka membela diri. Boleh tidak? Ya boleh atuh. Membela diri itu dengan cara apa? Boleh klarifikasi, boleh menghindar, boleh melawan. Itulah membela diri. Sampai si paham. Kalau ayat itu sampai di sana aman. Tapi ternyata ayat itu nggak berhenti sampai sana. Justru ada ayatnya. Dan balasan bagi suatu kejahatan dibalas deui. Aman Pak? Aman kalau ayat itu sampai sana. Tapi ternyata ayat itu berlanjut. Namun barang siapa yang memaafkan dan ternyata ia pun berbalik malah berbuat baik kepada dia, tuh maka Allah langsung beri pahalanya di dunia keneh. Didolimi, dimaafkan, plus malah dia berbalik berbuat baik ke anjeunna. Siap Bapak Ibu? Nalawon itu. Bapak siapa? Biasanya imanu pendendam teh suami atau istri? Anu pendendam teh suami atau istri? Suami. Plus beratnya banyak tuh. Lihat Bu, barang siapa yang memaafkan nggak berhenti dan berbuat baik ke dia, berat ya teteh. Namina ihsan, namina ihsan, bukan irsan. Gertengawas aya nama daya, tapi berbuat ihsan. Berat Pak? Berat. Banyak orang yang ingin menjadi soleh, tapi sedikit orang yang muslih. Selang lagi, banyak orang yang soleh, tapi sedikit orang yang muslih. Ustadz tengarti,
Soleh teh kieu logikana, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia wudu ke masjid, itu soleh. Tapi muslih nu gapleh diajak sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia jalan di pinggir jalan anu keur gapleh, Pak yuk ke masjid orang berjamaah, daripada dapat 1 mending dapat 27, tah eta muslih. Lain milu gapleh. Siap. Beratnya yang pertama, responnya positif di masyarakat. Si eta tamanya meni soleh-soleh teuing, moal aya nu mencibir tapi acungan jempol lagi bisa opat. Nu kahiji mah jeung ramo suku. Tapi nu kadua ancaman. Ancaman nu kadua mah. Aya responnya ulah sok suci. Ulah sok bersih. Geus teu kudu nguruskeun urang, juga maneh gerak ka masjid burulah keun we. Itu responnya. Lama kelamaan dianiaya, lama kelamaan diusir. Itulah Rasul di usia ketika Rasul diberi wahyu dan mulai berdakwah terang-terangan, mulai aya intimidasi, ujung-ujungnya pengusiran Rasul dari Mekah. 0 sampai 40 tahun Rasul tidak ada musuhnya. Soleh. Orang kafir aja mengakui Rasul soleh. Sampai Abu Lahab sendiri paman dan dia pun besan sekaligus Rasulullah. Kermah uwa na Rasul, anak na uwa jeung anak Rasul dinikahkeun. Kuat teu? Kuat pisan. Cinta nggak Abu Lahab ke Rasul? Cinta banget, nggak ada cacatnya, solehna luar biasa. Dinikahkan Utbah Utaibah, dinikahkan dengan Ruqayyah Ummu Kulsum. Tuh juga nikah Abu Lahab yang Rasul caket. Namun ketika turun surat As-Su'ara ka Rasulullah, berilah peringatan kepada keluargamu. Maka Rasul berdiri di Jabal Qubais. Maka Rasul berkata, wahai Bani Fihar, wahai Bani Quraisy, kesini semuanya, kumpul semuanya. Ketika aku jelaskan di belakang ini ada pasukan berkuda yang siap menyerang kamu, apakah kamu percaya saya mengatakan itu? Iya, kamu tidak pernah berdusta. Baiklah, tahu nggak aku ini adalah Rasulullah utusan Allah yang akan menerangkan ayat-ayat Allah kepadamu. Di belakang langsung nunjuk, tabaraka ya Muhammad, tabaraka ya Muhammad, silaka anjeun Muhammad, silaka anjeun Muhammad, ngumpulkan orang teh keur kieu. Maka Abu Lahab berkata ke anak-anaknya, nak pulang. Maka pulanglah anak-anaknya. Maka Abu Lahab di rumah berkata, kepalaku dan kepalamu haram selama kamu menikah dengan anak Muhammad, ceraikeun ayeuna keneh. Maka Utbah menceraikan Ruqayyah, Utaibah menceraikan Ummu Kulsum, sambil ditarik dan didorong ke Rasulullah, dan Rasul pun diludahi ku si Utaibah mah, tapi Rasul teu beunang. Nah itu ya. Diludahi Rasulnya. Maka Rasul pun nyeri hati. Maka Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah kuasakanlah anjing-anjingmu kepadaku. Rasul doa gitu. Maka suatu saat Utaibah dan Utbah lagi perjalanan ke Yaman, lagi dia istirahat, maka tiba-tiba ada harimau datang yang menggerogoti, yang memakan mulutnya sampai meninggal dunia. Dan Utbah pulang balik lagi ke Mekah dan berkata, "Pah, Utaibah mati diterkam harimau." Maka Abu Lahab bukan berkata tobat, tapi jangan-jangan iri ulah Muhammad, beki cecep, beki naon, beki keheul, beki benci ka Muhammad teh. Tah ieu Pak. Yang awalnya Rasul dicintai oleh Abu Lahab di 0 sampai 40, tapi tatkala sudah menerangkan aku ini Rasulullah, maka mulai di sana berubah Rasulnya jadi muslih, ingin memperbaiki umat, ingin menerangkan kebaikan kepada yang lainnya, ingin mengajak hayu ke surga. Mulai di sana ada respon yang suka dan tidak suka. Siap. Bapak Ibu, orang yang memaafkan mah naon namina? Soleh.
tapi memberi makan mah lain soleh deui eta mah muslih. Si eta mahnya meni solehnya meni bager memaafkan tuh soleh, tapi ketika dia langsung memberikan kebaikan ke dia itu mah melawan arus, itu disebutna muslih. Aya anu keuleun ka ibu kirim ya, urang kumaha ustad moal kirim ieu boro-boro rek ngirim manggihanana ge geus alim. Ustad abi mah ningali sorangan bolu abi nu dibikeun ya Allah ka tong sampahkeun kan bae isuk kirim deui. Apa buktinya? Rasulullah ciduhan udah ke masjid, besoknya baik lama kelamaan mana nyuduhannya hanya dia sakit. Pas sakit Rasul datang nengok walat teki tuh Rasul nage. Rasul hanya berkata kunaon teu nyuduhan gering. Rasul berdoa ya Allah sembuhkan dia, dan dia urui karena akhlaknya Rasul asup Islam. Orang datang walat sih mana untung teu paeh ge tuh kan orang mah nah hayang paeh hayang hancur hasud nu kamari. Siap, harus siap tuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang. Apa maksudnya? Lamun orang ngabalas suatu kejahatan dengan kejahatan menang, tapi mual aya nu banding, artinya non kamu bisa dolim, dan Allah tidak menyukai orang-orang dolim. Di zaman Rasul aya tutup bola sedap bu tili aya jalmi ya, aya manusia ya orang diinjak kakinya ku temannya teh der lebih kabareuh lempang na kieu, lapor ka Rasul, Rasul aku sakit Rasul, cek Rasul teh kunaon atuh ku sipulan ya, terus saya kumaha mung hayang ngabalas tapi pangbalaskeun kana tanagaan mah hayang ngabalas lagi. Terus Rasul tenang mung hayang ayeuna tenang mung hayang ayeuna oke atuh bener hayang ayeuna ya tadi kepulan ku Rasul dijejak bu yo buer nyeri sama nyeri sarua ieu ge nyeri udah deal udah berarti impas besoknya orang yang ku Rasul diinjak cager sia acan wae kikieuan terus. Maka orang ini berkata Rasul mung hayang nijak deh, cek Rasul tidak bisa pan udah tuhnya manusia itu kalau ngabalas hayang leuwih, cek Rasul teh kan kamu tergesa-gesa, padahal kata Rasul tunggu sebentar aku akan lihat dulu nyeri kamu sabaraha poeun. Ku Rasul teh dibalas kamu ge sabaraha poeun nyerina, kan kamu tergesa-gesa kamari yang geus beres. Cek Rasul teh Rasul abis saminggu nyerina kurang samingguan nyerina ya kunaon 1000. Berarti kan orang iya gara-gara naon? Gara-gara tergesa-gesa. Injaknya udah beres. Nyerina sarua nyeri, tapi ieu mah cager, wayahna udah beres impas. Ta eta setimpal kisos. Kartos. Nah, maka orangnya kieu ningali. Oh nyerinya. Udah maafkeun we. Ta eta teh mulia. Tapi kade lain kieu pek atuh tenggelan we lain gitu. Lain gitu Bapak Ibu. Kita itu mengalah itu bukan mengalah tenggelan bukan, tapi karena kita ingin surga. Hayang surga apa? Hidup di dunia itu tidak lama. Gus Bahan, saya mohon maaf saya sebutkan namanya. Gus Bahan pernah ngobrol dengan istrinya. Gus, kenapa kamu teh enggak pernah marah ke aku? Atuh sekali-kali mengamuk atuh. Maka kata Gus Baha, hoyong ka surga. Nya juga kamu make kamu ke. Itu ladang pahala buat aku pek da moal ngalawan urang mah moal hayang ka surga. Ibu rame teh lamun ngamuk sorangan. Nya moal rame. Gus Baha nage kieu. Anggap istilah wah misalnya. Gus Baha kieu. Udah cukup? Udah geus beres. Gus Baha da moal ngamuk moal pek kamu ngamuk mah saya mah pengen masuk surga. Capek hidup di dunia kudu ngalawan ukim banyak energi. Sementara orang ngamuk nu lain kan gitu.
Wow. Bukan, kita teh punya urusan yang lain, ibadah ge belepotan keneh, kudu menghadapi energi yang seperti ini, ya capek lah. Paham ibu? Namun ibu ngamuk-ngamuk wae, coba ibu merenung sedikit aja. Aya suami anu leuwih parah ti suami ibu, Fir'aun. Benar Pak, saya suka kieu. Lamun ibu kieu, lamun bapak punya istri. Duh ya Allah, bedegong ting pamajikan. Misalna ieu mah. Di dieu mah telah moal jauh beda. misalnya ieu mah. Tapi kan ibu mohon maaf, aya kok yang istri lebih berdegong ti eta? Aya Pak. Ieu mah komo suamina. Ibu punten ya serap, saya nanya. Ada nggak suami ibu yang mengaku malaikat? Bisi ya marahin karena ti Jibril atuh. Nggak ada, oke. Turun derajat lah, ngaku nabi we atuh. Bisi we atuh ngaku nabi. Aya, oke, ngaku wali we atuh. Nggak ada. Tili, aku ngaku dukun atuh. Pak, ngaku wali enggak, ngaku nabi jauh teuing, ngaku malaikat tamah jauh, ngaku Allah. Nggak ada. Iya mah suamina ngaku Allah. Si Fir'aun mah geus lain ngaku malaikat, ngaku Allah. Ana robbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Apa yang terjadi? Aisyah mah, Asiyah mah teu minta cerai. Nggak bener. Asiyah mah teu minta cerai. Kata Aisyah, Tuan, kamu ingin apa? Ingin makan? Nih, kebayang teu aya jalmi nu ngaku Allah, ya pengen makan mah. Tapi tatkala disuruh ibadah, mohon maaf saya nggak ikut. Lama kelamaan kecium si Fir'aun deh, istrinya itu tidak menyembah dia. Maka Fir'aun bertanya kepada penggawa-penggawanya, ya penggawaku sini, bagaimana pendapatku kalau istriku ternyata nggak menyembah aku, malah menyembah Tuhan yang lain. Apa pendapatmu? Sugan teh kieu tinggal ya penggawana dasen ku Fir'aun. Tuhan, maafkan aja, Tuhan itu istri kamu, gitu kan ya? Henteu Pak penggawana ge paehan we cenah. Kira-kira si Fir'aun ek maehan saha tah? Ek maehan penggawana atau maehan istrina? Ternyata Fir'aun maehan istrina. Fir'aun atuh orang yang tidak menyembah engkau mah paehan we naon pentingna. Maka kata Fir'aun, oke, cor kakinya. Tuh beli semen di toko pengkolan, yuk buru. Dia berbisik kan dia pangiklankeun gitu Pak. Beli semen. Beli semen dicor, dicor. Iya, dicor. Sok, yang nurut mah moal. Ketika pulang dina sejarah mah, maka Allah turunkan malaikat untuk menaunginya. Menaungi Asiyah. Kemudian Asiyah berdoa, ya Allah, buatkan aku sebuah istana ya Allah, dan jangan kau satukan aku dengan orang-orang dolim. Pas datang kumaha? Beriman kepadaku. Cek si Firaun, moal, aku mau beriman kepada Allah. Apa kata Firaun? Jamagelo, disiksa kala seuri karena Asiyah sudah melihat surga yang Allah siapkan. Tarok we, tok, ruk, nggak jadi masalah. Tuh surga tuh siap. Nggak pernah minta cerai. Pertanyaannya, suami ibu Fir'aun teu? Lamun mirip-mirip tulisan di dia Papa Aun atuh. Ke suami ibu nanyakeun, "Bun ari nama papa di handphone naon?" Nah, nama papa. Coba Pak ketik aja nomornya, nah berubah jadi Papa Aun. Nah, Bapak Ibu, masalah hubungan badan saya baca-baca ini teh panamina kisah Israiliyat. Allah menghalangi Fir'aun untuk mencampuri Asiyah. Terjadi Pak. Allah membentengi dia dari Fir'aun ini. Tapi si Fir'aun mah bogohan Pak. Kembang desa. Setiap melihat perempuan tuh, kalau melihat Asiyah tuh Pak, Fir'aun tuh melihat kembang desa. Ibu mah suami ibu ninggal ibu kembang api.
Jadi setiap disuruh jus. eh jadi Ari Asia mah kembang desa, ibu mah kembang kembang api. Benar ya Bu. Benar kembang api Bu. Setiap cus luar. Ya, ya, ulah baik pejet. Doa jeung usara mah pejet aing cenah. Nah Ibu jadi jangan banyak marah lah. Maafkan ini maafkan. Kan sok ngaos atau izin ya. Izin terus ngaos. Maunya sok ngaos kamu baik ya. Teu pantas Bu. Isra nanya lagi. Ibu kalau ada laki-laki pemarah pantas teu? Kamu ibu. Itu rumus. Lamun aya lalaki emang geus subuh sare wae, pantes teu? Komo ibu. Kenapa? Karena identiknya perempuan itu lemah lembut, cekatan, kemudian dia bangunnya cepet, itu identik perempuan. Iya, istri bobo wae kan teu pantes. Lalaki wae anu geus subuh teh bobo deui teu pantes, komo ibu. Lalaki wae kasar wae teu pantes, komo ibu. Karena identik wanita mah pemaaf, wanita mah lemah lembut, ayeuna beringas nggak pantas. Gitu. Paham ya? Ini Pak, Bapak mohon maaf, keluarga sakinah itu bukan yang nggak ada masalah, tapi menyelesaikan masalah. Nanti Pak ini kapan-kapan saya bahas loh, bagus banget. Jadi pilar-pilar sakinah itu Bapak Ibu, itu bukan dia nggak punya masalah, tapi masalah itu diselesaikan, bukan dipendam. Karena kalau dipendam itu nanti akan menjadi bom waktu, boer gitu. Selesaikan. Paham Bapak Ibu? Sip. Badai kembang desa, badai kembang api. Lanjutkan Pak tuh. Tapi Bapak Ibu kalau mau membalas, boleh tidak? Boleh tuh, tinggal. Jika kamu memberikan balasan, udah selesai. Tapi nggak jamin surga. So, impas. Tonyok, udah beres. Tapi nggak jamin surga. Tapi kalau Bapak Ibu diam dan nggak ngebalas alias sabar, terima keputusan Allah dan berusaha menghindar, apa kata Allah? Allah sudah siapkan surga untuk kamu. Tuh. Maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sungguh itulah lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Apa pahala dari Allah? Surga yang tanpa batas pahalanya. Berat Pak. Tuh. Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang mulia. Orang yang minta maaf itulah orang gentleman Pak. Kemarin saya sudah katakan ke Ibu, malah di aparan juga saya katakan, Bapak Ibu, ciri dari kedewasaan akal seseorang, satu, kecepatan menerima kebenaran meskipun datang dari junior. Saya ulang lagi, ciri kedewasaan akal seseorang ketika seseorang tersebut cepat menerima kebenaran meskipun datangnya dari bawahan atau junior. Yang kedua, mendengarkan orang yang berbicara tanpa menyela sampai tamat meskipun ia tahu isi pembicaraan itu semuanya udah tahu, diem. Nah, yang ketiga, sadar dan menyesal kalau dia salah, tah eta dewasa. Tuh. Si Ibu nah larepek. Itu. Si Pak aman? Aman, lanjutkan Pak. Tuh. Allah menjawab lagi, tidak sama kebaikan dengan keburukan mate Pak tesarua. Maka Allah berfirman, tolak kejahatan itu dengan kebaikan. Maka di antara mereka yang punya masalah itu dianggap oleh Allah sebagai beres atau sebagai teman setia deui. Dan ini tidak Allah turunkan kecuali kepada orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang ingin mendapatkan pahala yang melimpah.
Namun apabila setan datang mengganggu hati, maka mohonlah kepada Allah untuk dijauhkan. Siapa? Teman kita ngomporan wae, teh setan, Pak. Aya kan ya, Ibu, bener Ibu memaafkan si eta? Ya Allah, ya burung ku abdi kepret si eta mah. Nah, eta saha eta? Setan. Ngomporan hate supaya orang teh runcing deui. Urang teh ngamuk deui yang tadi mah dimaafkan. Ibu bener memaafkan? Iya. Lah udahlah, enggak penting dah. Ibu saya ngalunyak pek gitu mah. Ngamuk deui, teh setan. Tuh. Maka ta'ud auzubillahi minasyaitonir rajim setan gitu. Karena pada hakikatnya dia itu setan yang ada menjirim cek nama. Itu setan bungkelekan. Itu. Ya. Lanjutkan Pak tuh. Nah, apa jaminan dari Allah kalau kita bisa menolak kejahatan dengan kebaikan? Allah beri 2 kali lipat pahalanya. Tuh. Mereka diberi pahala 2 kali lipat disebabkan kesabaran jeung teu sarwana. Nu kaduana naon? Dia keur dolimi mere ka manehna kebaikan. Allah akan memberikan kebaikan satu dari sabarnya dia, yang kedua dia menolak keburukan dengan memberikan makanan atau memberikan kebaikan. Ta eta pahala nu kaduana. Pak, kalau Bapak Ibu ngasih ke saya minuman, gede nggak pahalanya? Enggak. B, nilainya teh. Kenapa B? Ya saya juga nggak pernah bermasalah dengan Ibu. Tapi kalau Ibu bermasalah dengan saya, terus saya sunihin, saya suka ngegombalin Ibu, pertanyaan Ibu ya kau usah rahmatkan yuk. Jadi malu. Gini si Ibu bager-bager ting, itu gede pahalanya. Masian kembang api, mereka huruan. Tapi Ibu siap teh? Bapak siap memberikan makanan kepada orang yang bermasalah? Berat Pak. Melawan arus, karena itu arus ya. Bapak mapah ka dia berjalan da berat teh dianggap lagi orang gila gitu teh. Gelo jelema teh nya manya geus disakiti hayu wae memaafkan dia. Da bukan memaafkan, kami pun menghindar dari dia. Cuma cara kami seperti ini. Sip. Halo. Lamun Ibu teu sip ganti ya siksa kubur ya. Tuh, yang Ibu. Dan ayat inilah Pak yang paling berat yang ini. Ini yang paling berat. Apabila teman kamu, istri kamu, sahabat kamu mengkhianati kamu, terus kapanggih ya kurang pengkhianatanana, maka kata Allah, maafkan dia dan minta doa kepada Allah untuk diampuni dosa-dosa buat dia, plus ngariung masian mamen dan bertawakal. Bedegong we, selesai urusan. Untuk memaafkan mungkin mudah Pak Ibu, tapi untuk mendoakan mah belum. Ini paling berat mah mendoakan dia. Keur manggeus nyakitin urang kudu ngadoa ka Allah, Allah ampuni dosa-dosa dia yang telah menyakiti aku. Berilah hidayah ya Allah. Eta Rasul. Bapak Ibu halo. Siap. Ini tina tarunduh naon itu Ibu. Beratnya tuh Rasul lihat dipraktekkan Pak Rasul mah ketika Rasul dilempar maka Rasul hanya berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni mereka karena mereka itu tidak tahu, dan seandainya mereka tahu teh moal kieu moal berilah hidayah kepada mereka ya Allah, didoakan. Padahal Rasul sudah teraniaya kan, terdolimi lagi ieu ge dina riwayat nu sanes mah pasti Thaib ieu ge punglak senabu namanya potong giginya ge. Tapi apa yang terjadi? Ada Jibril nu ngamuk lagi. Ya Rasulullah, maukah aku ya batu saya timpuk
tah eta tapi gunung saya angkat dan saya timpu ke satu daerah itu. Apakah Rasul? Lah, jangan, karena mereka tidak tahu. Dan langsung Rasul berdoa, ya Allah berilah hidayah buat mereka. Dibalas lagi ku doa terbaik atuh. Dan meskipun doa Bu, mohon maaf ya, ibu ngadoakeun suami ya, tapi bapak ngadoakeun teman-teman. Meskipun doa bapak teh mental, enggak ke dia, dah doa bapak mah balik ke bapak. Ya Allah ampuni dia, cek kalau telobating dosana saya mah. Mental ya misalnya doanya tak, dan tetap ke orang doana, ya Allah, berarti doa kamu kebaikan untuk kamu, beres. Bapak ngadoa anak buruk, ya Allah kempesan, balik ke orang kempes paban, ya rugi atuh. Makanya jangan sekali-kali berdoa yang buruk. Makanya aya pan yang Facebook nih kieu, lamun urang keul ka jalmi ulah keul teuing sabisi butuh jadi era sorangan. Ya kan mun urang keul ulah sok keul teuing bisi butuh jadi era sorangan. Ya udahlah be aja nyantai ya. Bapak Ibu, mohon maaf saya udah bilang ke aparan, orang yang hasud wajahna itu moal cemerlang. Mual Pak. Kenapa? Karena wajah ini gambaran hati. Mual. Mau pakai skincare mana? No drop. Mual. 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 Kenapa? Da wajah mah gambaran hati. Pan pernah lihatnya? Kalau kita punya anak ya, terus masalah, orang tua bilang ya, naon? Enggak ada apa-apa. Bilang, enggak apa-apa. Eta wajah kunaon? Enggak apa-apa. Juga tuh setrika heula beh kota kusut. Dekat tingali Pak, panah hatena lagi kerkusut, bakal akan naik kena wajah. Katingali Ibu, makanya orang yang hasud, orang yang marah pasti kelihatan dari wajah. Kayak matana berem, tegang, capek. Terus Bapak Ibu mohon maaf, jalmi nu ngamuk mah, moal dari mana sehat? Moal dari mana sehat Pak jalmi nu ngamuk mah? Ibu keur ngamuk ka suamina, wow, adan Allah Akbar, Bu adan cicing tuh tingali. Jelema keur ngamuk, wow, bun adan cicing aing keur ngamuk, adan ba aing. Kan teu narima nasihat kan. Da poho kalohna ge matangna lieur kabeh setan atuh nu keur ngamukna ge. Jeung sok salah paham anu ngamuk mah. Henteu kitu ganeng. Henteu kitu ganeng. Dia dijelaskan enggak sok kumaha. Nah, enggak bisa Bapak Ibu. Terus nggak bisa menerangkan dengan tenang, nggak bisa. Nggak mau namin lagi ngamuk. Akhirnya menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Akhirnya orang lain kesinggung lama banget untuk sembuh teh. Bapak Ibu kan ngomong semurang mareng kabeh imbasna teh batu teh kasinggung, nyeri hatena berlama-lama. Beda Pak, mending udahlah bisi ngomong ngacapruk mending itu mending komo lamun Bapak Ibu keur ngamuk aya budak di dinya karekam, alah ripuh Pak. Kartos. Maka Bapak mohon maaf ya, saya udah katakan ke Bapak Ibu, jangan mengatakan keburukan pasangan ke anak. Atau anak curhat, papa, nah si mama gitu. Kenapa gitu? Si mama gini. Ih, kakak baru tahu, bapak mama 15 tahun kayak gituan teh. Itu Pak, jangan Pak. Enggak, mama kamu mah keren. Mama si papa, ih lieur ya, sare wae. Baru lihat teh, bapak mama mati baheula nu sare wae teh. Jangan Pak, tutup. Enggak boleh. Geus papa kamu mah terbaik, mama ge bogoh sare wae ieu teh. Geus beres. Capeun gitu beres. Tuh, lihat. Orang yang kuat itu kata Rasulullah bukan orang nusuk kelibut Pak. Ustad, pokoknya mau anu ngaheureun Ustad, tah, kan orang diharap beli udud di sini. Pak puntennya, saya mah nggak pernah percaya ke Bapak beneran. Ustad, pokoknya mau anu ngaheureun Ustad, kan abi Ustad jadi bodyguard. Pret. Jumatan ge sare. Ya Pak, Bapak erek bantuan abi bisi anu ngaheureun abi Jumatan ge kieu. Daripada abi mah Pak, daripada bodyguard ku Bapak mah ku ibu-ibu ayo mah. Oh, atuh the power of mama ras terkuat atuh. Ibu-ibu wani kahareup nanya, ieu mah keun ustad ku aing tenggelan. Ya euy, oh nya siap tuh. Balik gitu. Ibu-ibu mah bangprang lah.
Nyeliin mulanya artinya nyeli. Tuh, orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergulat. Orang yang kuat itulah orang yang apabila ia punya kesempatan marah, dia bisa mengendalikannya. Ya itu gagah. Kalem, orang nanti kalem. Mual amu ngamuk baik-baiklah geus. Gagah. Tuh. Dari zaman Rasul aya, Bu. Carekan ya ku Rasul tak Kang Apip. Wow. Sing Apip kalem. Wow. Kalem. Tuh, tinggal Rasul di situ senyum. Ya Rasulullah, kenapa engkau senyum? Aku melihat ada keindahan orang yang dimarahin diam. Rasul tersenyum. Pek tengah lawan, tuh Rasul berpaling. Rasul kenapa Anda berpaling? Gemerung galendo. Tuh. Sarwana Pak. Sarwana. Dan marah jeung marah mah bener atuh. Nah eta. Mendingan geus diem lah. Beratnya. Bapak, Bu, bagusnya buat ibu tinggali. Lamun suami ibu dimarah wae ya dimarahin ya. Wow. Dimarahin terus ibu. Lihat bidadari surga Pak ngomong naon. Hei ibu, jangan kau marahin itu laki-laki. Itu buat aku nanti di akhirat. Ini ibu tuh punya suami ya, dimarah-marahin terus, wow, marahin. Maka bidadari surga berkata, hei ibu, jangan kau marahin laki-laki itu, karena dia bukan untuk kamu, tapi untuk aku sudah siap untuk dia. Sok pilih, baiklah, pusing lah. Kalau bapak ibu pengen ke surganya bersama suami, jangan dimarah-marahin terus. Eta Ustaz atuh si ayah mah nih jauh kalakuan teh jiga Rasul. Abi mah Ustaz hayang suami teh jiga Rasul. Ibuna ge teh jiga Khadijah. Atuh ari Ummu Jamil jeung Abu Lahab masarua atuh. Ini. Ge Pak aya dina talbis iblis. Iblis akan masuk ke hati untuk banyak menuntut tapi tidak banyak bersyukur. Ayah talbis iblis Pak. Jadi supaya tak ayah atulah cik atuh ya. Ustad da si ayah mah kumaha ustadnya ke abdi teh lamun ningali wajah abdi teh tada tebetahan. Nyari dibuat nuntut terus tebetahan ustad, tapi lamun ningali useup dia anteng da. Kieu mah sia si ayah sapopoe kieu. Nilai kukumul mah kieu tah. Atuh ibuna we jiga kukumul atuh. Jadi Ustaz ya si ayah dia melong abi. Nilai kukumul maki atuh ibu nabi kitu. Mah juga kukumul ame dipelongkeun terus. Ini Pak. Siapa Bapak Ibu? Yuk lanjutkan Pak. Tuh, tinggali. Barang siapa yang bisa menahan kemarahannya padahal dia mampu untuk melampiaskan kemarahan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil dia atau membanggakan dia di hari kiamat di hadapan semua manusia, dan Allah akan berkata ke manusia semuanya dan berkata, "Hei manusia, lihat, nih aku punya hamba yang dulu di dunia dia punya kesempatan marah tapi dia tidak gunakan. Aku akan berkata kepada dia, silahkan pilih bidadari yang kamu sukai yang bermata jeli, juk bangga milih ke anjeun, pek bebas." Rasul bersabda Pak, seandainya bidadari surga dimunculkan ke dunia 1 menit aja, terus dia berjalan, tah si roknya tersingkap, betisnya ketinggali, maka betisnya itu akan memancarkan cahaya seluas langit dan bumi. Iya pelanggaran, iya pelanggaran, iya pelanggaran. Cina betisnya kumu dadana cina. Benar Pak, benar. Yang membuat bidadari surga keren apa? Dadanya Pak, bidadari keren mah. Da laun dada mah biri-biri gitu. Ya mah. Yang membuat bidadari itu lila. Yang membuat bidadari itu keren teh dadanya. Seandainya tidak ada dadanya, lila ieu. Pentiumnya upgrade atulah dalap. Atunya
Salapan ngeran anyar gak ya. Maafkannya. Tuh ya, tuh bidadari yang berbata jeli. Ya. Terus kan tuh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Rasulullah dan berkata, Rasul, berilah aku nasihat. La tagdob. Tambah lagi Rasul, la tagdob. Tambah lagi Rasul, la tagdob. Ulah ngamuk. Tah eta wasiat nate. Rasul, beri aku wasiat. Nasihati aku Rasul. La tagdob, ulah ngamuk. Tambah deui atuh Rasul, la tagdob, ulah ngamuk. Nah, Bapak Ibu tuh berkata, apa benarlah perkataan orang-orang terdahulu. Awal dari kemarahan itu gelo, berujung penyesalan. Jadi nu ngamuk mah emang siga saha? Siga nu gelo, sok rekam geura. Sok rekam. Ayah abi geuleuh tadi syukur atuh aya jujur mah. Ya geuleuh wah teu para lugu. Ngomong kasar, ngomong keluarnya pun binatang, geuleuh Pak. Tapi nu kalem ya Allah akhlak terpuji itu. Nah. Tuh Ibu. Nah, ada juga Pak lihat yang lainnya. Sahabat Pak ketika dinasihatin Rasul, jangan marah ya, bersabar kamu. Terus si sahabat itu merenung. Cik naon nasihat Rasul teh kenapa aku tidak boleh marah? Direnungi loh Pak oleh sahabat ini. Pas direnungi bener ya Rasul ternyata. Bener aku merenung perkataan Rasul jangan marah. Ternyata ketika aku merenung maka didapatilah bahwa kemarahan itu mengumpulkan semua keburukan. Namun pakai alat ngalayang alatna. Namun handphonenya rusak. Alungkeun TV rusak. Sareng boga duit deui mah, teu boga duit mah TV moal bisa ditonton deui. Barang-barang hancur. Ya ripuh. Maka kata sahabat, benernya teu meunang marah tuh. Sesungguhnya kemarahan itu sebab utama keburukan dan menjauhinya penyebab segala kebaikan. Terus Pak, tuh cek Rasul tadi macam jangan marah. Apa maknanya? Maksudnya jangan marah ini teh hiasi dirimu dengan akhlak yang baik, yang mulia. Apa akhlak yang baik teh? Tuh, mudah memaafkan dan mudah melupakan kesalahan orang lain. Eta maksudnya jangan marah teh tah mending robah ku ieu. Yang kedua, wajah yang selalu dipenuhi dengan senyuman. Pak puntennya jalmi nu ngamuk mah Pak meskipun teu ngamuk jiga nu ngamuk. Karena sudah jadi karakter. Ini Pak jalmi yang selalu marah itu akan merubah sikap dia atau sifat dia nantinya. Meskipun dia teh ngamuk, bakal siga nu ngamuk. Kira-kira ieu teh keur ngamuk teh. Henteu urang keur heureuy. Henteu beda da karena terbiasa dia marah-marah terus awalnya. Dan Ibu pelit. Pelit mah Pak ngamuk ujungna. Aya saudara kita nginjem we duit. Kumaha nginjem wae rudet bae teu dibere. Pelit. Tuh. Terus Bapak Ibu, nah makna larangan marah yang kedua apa? Jika timbul kemarahan yang ada dalam diri kamu, sok lakukan naon we atau amalan yang membuat eta amarah redam. Beren padel atau aya nama. Mun aya naon? Mun aya duit nah. Sok tiru jaman. Terus kieu, geus capek, geus beres. Padel nepi ka dialungkeun raketna bonyok jelema. Eta mah ngamuk keneh atuh. Bapak resep lompat, keur ngamuk kita lompat. Oh balik. Forrest Gump, si Forrest Gump. Bapak udah tonton film udah bagus banget si Forrest Gump. Dia mah kalau segala sesuatu kudu jadi jelema apa eta mah. Dia apa ya? Pokoknya mah saya ketika marah teh dilampiaskan ke lompat pasti balik-balik. Nepi ka jadi atlet dah. Itu bagus tuh si Tom Hanks tuh film Forrest Gump. Apa itu mah film the best lah itu mah keren. Dulunya cacat kakinya, diolok-olok di sekolah Pak.
diudag Pak ku mobil, di akhirnya Pak demi bisa lompat, akhirnya dia terusan terus saya harus jadi sesuatu. Dia mau jadi jenderal, miluan Pak jadi akmil. Terus dia mau jadi penambak ikan, jadi pangjagona. Pingpong keren jadi pangjagona. Lompat teureun Pak. Lompat teh can eureum, can sampai terus yuk ke Bandung lah gitu atuh. Ya Allah, da geus pernah grek dah gitu atuh. Tah pagi kitu mah keur ngamuk mah terus lompat kieu. Ya Allah, nah geus nyampe Malangbong. Saya balik we ya. Ini. Yo inilah Pak. Jadi ini bener kan keren loh itu film beneran. Sok tonton. Forrest Gump namanya teh ya. Nah Ibu tinggali. Keutamaan nahan marah. Satu, janjikan surga. Sok milih. Janjikan surga. Yang kedua, wasiat Rasul kan tadi, jangan marah. Yang ketiganya, janjikan untuk bidadari yang bermata jeli yang tadi kan, sok milih. Siap. Ustadz kalau yang perempuan janjikan apa? Bidadara atau pangeran-pangeran. Ibu mah tinggal milih, badai pangeran Charles, badai pangeran Diponegoro atau badai Charles pangeran. Nih. Seharusnya orang loncat apa sedap. Nih Ibu ini aja lah, sedapnya sedap. Tuh tinggal Ibu. Banyak rumah tangga hancur bukan karena masalah besar, tapi karena satu kata yang kasar yang tak ditarik kembali kan? Bodoh, ngek. Tuh tiri, bodoh, ngek. Cuma kata-kata eta yang keluar itu teh pas ngek nyeri, tarik maafin abinya terus ngobrol gitu, tarik deh kata-kata dalam tadi tarik terus nempel gitu Pak. Ya, nih, gerap, bisa apa? Ya, nih. Nih. Upami Ibu lamun keur ngamuk, yang pertama diam. Hayang ngamuk wae, duduk. Hayang ngamuk wae, berbaring. Ngamuk wae wudu. Tah terakhir, ngamuk wae salat. Salat ngamuk wae, geus beres ya sama setan, beres. Atuh banyak aku pak keur salat ngamuk, beres mah mungkin. Mah mungkin atuh pak banyak keur salat ngamuk. Makan lamun keur salat ngamuk berarti sah eta. Aya moal anu keur salat ngamuk. Moal aya beres ku salat mah. Maka lamun aya anu keur salat ngamuk keneh enggak setan. Ya, paham Ibu? Tuh tapi sepak tosna. Ulah ngamuk. Apaan biar judulnya ulah ngamuk. Berapa judul lagi ulah ngamuk. Kapan ulah ngamuk? Ibu jam 9:30 ya. Biasanya kan takutnya kemalaman Ibu ya. Siap. Masih ada kesempatan Pak sampai di pertengahan Februari. Biasanya kalau Ramadan itu dialihkannya ke sore. Ya, tapi nanti kita ngobrol dulu dengan panitia ya. Sip Ibu. Robana la tuji glubana ba'daid hadaitana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.